Hari terus berlalu, terbilang oleh waktu. Mungkin ini terdengar seperti lagu yang baru saja naik daun dan menghibur setiap orang di setiap waktu. Namun, ini bukan tentang lagu. Ini tentang catatan kecil perkuliahan. Sebuah refleksi yang sudah saya mulai dan boleh saya akhiri dengan kata terima kasih. Ya, terima kasih Tuhan untuk setiap cinta, kasih, dan penyertaan-Mu sepanjang 1 semester ini. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Setiap mata kuliah yang saya ambil adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk mendidik dan mendewasakan saya sebagai pengikutnya, tapi juga sebagai pelayan yang akan melayani pekerjaannya. Memang berat, tak mudah, tapi jika kita mau berusaha, mau untuk dibina, dibentuk dan ditempah, maka kita pasti bisa. Setidaknya itu beberapa kata yang sering saya dengar dari seseorang yang selalu menginginkan kami, mahasiswa dan mahasiswinya, untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, gereja, bangsa, bahkan negara. Ya, namanya Kak Iki Prayitno. Itu nama pendeknya. Beliau adalah salah satu dosen yang mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya mata kuliah yang saya ambil semester ini, Teologi dan Komunikasi. Teologi dan Komunikasi. Kamu pernah mendengarnya bukan? Telkom, sebutan khas yang sering kami ucapkan untuk nama khas dari kelas ini. Ini bukan Telkom dari Telkomsel, tapi ini Telkom dari Fakultas Teologi UKSW. Teologi dan komunikasi bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ketika kita sedang berteologi, hemat saya, kita sedang berkomunikasi. Begitupun sebaliknya. Karena teologi tidak berhenti pada firman Allah yang tertulis, tapi juga pada firman yang hidupi dari hari lepas hari. Begitupun dengan berkomunikasi. Ketika kita berkomunikasi, kita sedang berteologi. Karena komunikasi yang baik adalah komunikasi yang bermakna. Komunikasi yang tidak berhenti pada kata atau kalimat yang diucapkan, tapi juga tindakan-tindakan nyata dari hari lepas hari. Ketika kita berteologi, kita sedang membangun relasi, baik dengan Tuhan maupun sesama. Begitupun dengan komunikasi. Kita berkomunikasi untuk menciptakan relasi yang baik, bahkan aksi yang konkret. Ya, itulah teologi dan komunikasi. Sama-sama menggunakan bahasa untuk membangun relasi yang baik antara satu dengan yang lain. Teologi adalah hidup, karena kita membicarakan dan membangun relasi yang baik dengan Dia, Allah yang hidup, dan dengan sesama ciptaan yang hidup.
Begitupun dengan komunikasi. Komunikasi adalah bagian yang fundamental dari kehidupan. Tanpa komunikasi, kita tidak hidup. Atau sederhananya, komunikasi adalah tanda bahwa kita hidup. Contoh kecil, ketika seorang anak lahir dan tidak memberikan tanda-tanda komunikasi seperti menangis, berteriak, dan lain sebagainya, maka pasti banyak yang akan berpikir bahwa dia tidak hidup. Jadi, baik teologi maupun komunikasi, hemat saya, sama-sama berbicara tentang hidup. Tahukah kamu bahwa dulu komunikasi hanya milik orang-orang tertentu, seperti aristokrat atau kaum elit dan para filsuf? Di mana pada saat itu orang-orang yang berada dalam status sosial rendah tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, bahkan mengeluarkan pendapat. Nah, ini adalah salah satu dari 1000 hal baru yang saya dapatkan dari kelas ini. Jujur, lewat mata kuliah ini, saya baru tahu bahwa ternyata dulu komunikasi hanya milik orang-orang tertentu. Tapi tak terasa ya, waktu terus berubah. Banyak perubahan dari zaman ke zaman. Kini komunikasi bukan lagi milik segelintir orang, tapi semua orang. Siapapun dan apapun kita, semua kita bisa berkomunikasi. Bahkan sudah banyak juga alat-alat komunikasi saat ini. Namun lucunya di negeri ini, ketika semua orang sudah bisa berkomunikasi, malah banyak orang yang menyalahgunakan komunikasi. Banyak orang tahu berkomunikasi, bahkan suka berkomunikasi, tapi tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan bijak dan bertanggung jawab. Sehingga menurut saya kelas ini sangat penting. Karena kelas ini bukan hanya bicara soal materi yang harus dan wajib hafal teori setiap hari. Tapi bagi saya, kelas ini adalah kelas yang perlu dihidupi. Seperti apa kelas ini tergantung dari bagaimana kita menjalaninya. Dan apapun yang kita dapat dari kelas ini tergantung dari bagaimana kita menghidupinya. Kalau hanya sekedar masuk, presensi, dan tidur, saya rasa kita akan berhenti pada setiap bacaan dan teori tentang apa itu komunikasi, jenis-jenis komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi, dan sebagainya. Tapi ketika kita memaknai apa yang Ki Hajar Dewantara katakan, jadikan semua tempat itu sekolah dan jadikan semua orang guru, maka saya percaya kita akan mendapatkan sesuatu dari kelas ini. Ketika kita tidak hanya berproses untuk masuk dalam presensi, tapi berusaha untuk berproses dalam ruang-ruang kelas, dalam tugas-tugas individu, bahkan di dalam kelompok, maka saya percaya kita bukan hanya mendapatkan sesuatu, tapi kita akan menjadi sesuatu. Banyak hal yang saya dapatkan dalam kelas ini. Banyak hal juga yang menyentuh hati saya, sehingga membawa saya untuk sejenak berpikir bahwa memang benar, komunikasi tidak berhenti pada ucapan dari bibir, tapi komunikasi juga nampak dalam keseharian hidup kita setiap hari. Seperti yang dikatakan Deddy Mulyana, bahwa setiap tindakan kita berpotensi untuk ditafsir sebagai tindakan komunikasi. Ternyata memang benar ya apa kata Kak Iki, tangan lebih cepat untuk mengetik daripada berpikir. Maka berpikirlah dulu sebelum mengetik.
Dan benar juga lagu sekolah minggu yang sering kita nyanyikan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Kataku sambil bernyanyi dalam hati. Hati-hati menggunakan tangan, hati-hati menggunakan mulut, bahkan hati-hati menggunakan hati. Karena semua bisa membunuh sampai mati. Ya, komunikasi bisa menghidupkan, tapi juga mematikan. Siapa kita? Tercermin dari komunikasi kita melalui kata-kata dan tindakan kita. Kita dididik bukan hanya untuk menjadi orang pintar, tapi juga orang yang bertanggung jawab atas kepintaran kita. Itu yang selalu saya lihat, yang saya dapat, dan saya rasakan juga di kelas ini. Bahwa kelas ini tidak berhenti pada presensi, tidak berhenti pada teori, tapi bagaimana melihat tutur kata dan tindakan kita dari hari lepas hari. Dari Telkom, saya belajar untuk menjadi manusia yang lebih berhati-hati dalam menggunakan mulut, tangan, bahkan hati. Karena komunikasi tidak berhenti pada kata-kata, tapi juga pada setiap tindakan kita dari hari lepas hari. Apa yang Deddy Mulyana katakan, saya rasa itu penting untuk dicatat, digarisbawahi, dan dihidupi dari hari lepas hari. Kalau dulu pernah berpikir, maka sekarang harus terus dan lebih berpikir. Apakah tindakan saya sudah tepat? Apakah postingan saya sudah benar? Apakah kata-kata saya tidak menyinggung perasaan orang lain? Apakah diam dalam keadaan seperti ini baik? Atau tepatkah bicara dalam keadaan seperti ini? Kata saya yang terus berpikir bahwa benar juga ya, kita harus belajar berkomunikasi dengan baik. Karena kita tidak sendiri di dunia ini. Ada 1000 telinga, ada 1000 mata, ada 1000 mulut, bahkan ada 1000 hati yang sewaktu-waktu mungkin bisa untuk mengerti, tapi bisa juga tidak sama sekali. Dari kelas ini, saya belajar untuk menjaga dan mengelola apa yang Tuhan beri. Akal budi, hati, dipakai dengan baik dan bijak, bukan dipakai untuk menginjak-injak kata-kata orang lain, tindakan orang lain, bahkan harga diri orang lain. Doa yang selalu saya gumuli di kala pagi, bahkan sampai malam hari, Tuhan, jadikanlah saya orang bijak, orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan, yang ucapannya dapat dijaga dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Tak terasa ya sudah beberapa menit, tapi rasanya ingin terus menulis. Waktu begitu cepat ya. Rasanya baru kemarin kita mengawali kelas, dan tak terasa sekarang kita harus mengakhirinya. Lagi-lagi ini soal waktu yang tak mampu kita genggam untuk kita atur. Meskipun begitu, aku percaya suatu saat waktu akan membawa kamu dan aku pada sebuah momen di mana kita akan berjumpa untuk mengulas rasa rindu, untuk mengulas bahwa kita pernah ada di tempat yang sama, untuk belajar, bekerja, dan berbagi bersama. Untukmu
yang telah bersamaku selama 1 semester ini. Terima kasih ya, sudah mau bersama. Untukmu yang telah bekerja keras bersamaku selama 1 semester ini. Terima kasih ya, sudah mau bekerja sama. Dan untukmu yang telah mendidik, menasihati, bahkan selalu memotivasi. Terima kasih ya, sudah mau berbagi. Terima kasih, tidak pernah bosan dan berhenti untuk mendidik, menasihati, bahkan memotivasi kami. Bahkan saya secara pribadi. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Mungkin semester ini akan berakhir. Video ini hanya akan ditonton sekali. Tapi untuk setiap dedikasi, untuk setiap ilmu yang dikasih, akan terus ada sampai nanti. Salatiga 8 Desember 2020. Atas semua dedikasi, atas semua ilmu yang diberi, saya haturkan terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.